semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaruga Suara dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Foto Dakwah dan Komunikasi. Nah, teman-teman semuanya, alhamdulillahirrahmanirrahim, wabillahi nasta'in, wal umri waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberikan kita nikmat kesehatan serta sehingga teman-teman semuanya masih bisa berpuasa dan juga masih bisa menonton video saya yang ini. Tak lupa pula juga teman-teman semuanya marilah kita hadiahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, karena beliaulah yang telah membuat kita dari zaman jahiliyah ke zaman perang modern. Nah, teman-teman semuanya, apa sih tujuan saya untuk membuat video ini selain dari saya membuat tugas biara dakwah? Tujuan saya membuat video ini itu jelas untuk mengedukasi kepada teman-teman semuanya tentang sejarah Nabi Muhammad SAW dalam menyebarluaskan agama Islam, khususnya di kota Madinah. Nah, teman-teman, sebelum kita memasuki materi tentang bagaimana sih dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah itu atau sejarahnya itu bagaimana, tapi teman-teman juga tuh harus tahu dasarnya tuh apa. Nah, teman-teman tahu gak sih kalau misalnya dakwah itu tuh wajib hukumnya bagi kita umat muslim? Selain sholat, tuntut ilmu, dakwah juga tuh wajib hukumnya. Kenapa? Karena karena kita tuh perlu mengajak teman-teman kita semua atau enggak mengajak saudara-saudara kita semua ke jalan yang benar, ke jalan yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, teman-teman juga berdakwah juga tidak hanya atau enggak tidak cuman di masjid saja seperti ceramah atau lain-lain, tapi teman-teman juga bisa berdakwah di mana saja dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Seperti contohnya media sosial. Dengan teman-teman berdakwah secara daring, pesan-pesan dakwah yang teman-teman sampaikan itu bisa menyebar luas ke pelosok, tidak hanya di sekitar lingkungan teman-teman saja. Selain itu, teman-teman dengan mengajak saudara-saudara kita ke jalan kebenaran atau sesuai dengan syariat Islam, itu juga sudah termasuk bagian seperti dakwah. Nah, masuk pembahasan kita yang ini, yaitu tentang sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, teman-teman, sebenarnya dakwah Nabi Muhammad SAW itu dibagi menjadi 3 periode. Periode pertama yaitu periode secara sembunyi-sembunyi atau enggak dakwah secara sembunyi, yang kita bisa sebut namanya Syria. Nabi melakukan dakwah ini tuh kurang lebihnya itu 3 tahun. Nah, kenapa Nabi itu tidak langsung dakwah secara terang-terangan, langsung secara di luar, langsung secara faktanya saja dikasih kepada orang-orang yang masih belum muslim? Karena Nabi itu tuh ingin membangun fondasi yang kuat dulu, fondasi yang bagus dulu untuk kedepannya. Jadi target Nabi Muhammad SAW itu berdakwah itu orang-orang terdekatnya saja, seperti kerabatnya, seperti teman-temannya. Nah, dari sini juga itu muncullah generasi awal umat Islam yang bisa kita sebut asy-syabirul awalun atau generasi awal umat Islam. Contohnya seperti Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Khadijah. Dan ini juga sudah dijelaskan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 214. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir ashiratakal aqribin, yang artinya berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Nah, dalam surah Asy-Syu'ara ini sudah dijelaskan bahwa atau sudah diperintahkan bahwa Nabi itu memberikan peringatan atau memberikan dakwah kepada orang-orang terdekatnya dahulu untuk membangun fondasi-fondasi yang bagus untuk kedepannya. Nah, lanjut periode kedua yaitu periode secara terang-terangan. Nah, dalam periode ini teman-teman semuanya, Nabi itu sudah berdakwah secara terang-terangan. Nah, tujuannya tuh untuk masyarakat luas, khususnya untuk di kaum Quraisy. Nah, teman-teman, tapi dalam menyebarkan agama Islam, Nabi juga itu mendapatkan
rintangan-rintangan yang menguji kesabarannya. Nabi juga mendapatkan penolakan dari kaum Quraisy, penolakan, ancaman, kekerasan, baik itu ancaman baik itu kekerasan secara fisik ataupun mental. Nah, tapi teman-teman semuanya, inilah bagusnya dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Beliau itu cukup sabar dalam menghadapi itu semua. Meskipun sudah penuh tekanan dari kaum Quraisy, penolakan dari kaum Quraisy, tapi Nabi itu juga masih selalu sabar, masih selalu teguh, konsisten untuk menyampaikan ajaran yang benar, untuk menyampaikan dakwah yang sudah disuruh atau sudah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menyebarkan agama Islam. Dalam surah Al-Hijr ayat 94 sudah dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Fasda bima tu'maru wa a'rid anil musyrikin. Yang artinya, maka sampaikanlah secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Nah, teman-teman semuanya, inilah mungkin ini alasan kenapa Nabi Muhammad SAW itu sabar dan berani untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan, walaupun dia sudah ditekan, walaupun dia sudah menerima sebagai penolakan, ancaman dan lainnya, tapi Nabi tetap berani untuk menyampaikan ajaran agama Islam atau menyebarkan agama Islam itu karena beliau ini backupnya ini Allah SWT, dan juga sudah diperintah oleh Allah SWT juga lewat surah Al-Hijr ayat 94 ini yang memerintahkan untuk menyampaikan kebenaran secara jelas. Dan ini juga masuk dan juga nyambung masuk ke periode ketiga, yaitu periode yang namanya sudah jelas, sudah Nabi ini sudah tidak takut lagi untuk berdakwah, tidak ada yang perlu dipikirkan lagi oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah hijrah, Nabi itu tidak hanya fokus. Nah, setelah hijrah teman-teman semua, Nabi itu tidak hanya fokus pada dakwah, tapi juga membangun sistem masyarakat yang solid, penuh persaudaraan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor, serta menanamkan nilai keadilan, persatuan, dan aturan yang berkembang lebih luas dan terorganisir sebagaimana sudah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 15. Nah, teman-teman, tadi saya ada menyinggung tentang aturan. Teman-teman tahu gak sih undang-undang pertama yang ada di dunia itu yaitu adalah undang-undang dari Nabi Muhammad SAW. Seperti contohnya itu Piagam Madinah. Nah, itulah undang-undang yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW yang atau enggak itu salah satu cara bagaimana Nabi Muhammad SAW itu mengorganisir kaumnya. Nah, masuk kita dalam surah Al-Baqarah 118 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman serta orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, teman-teman semuanya, di dalam surah Al-Baqarah ayat 18 itu menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah dalam menyampaikan atau menjelaskan ajaran agama Islam itu sendiri selain dari Nabi Muhammad SAW. Nah, teman-teman semuanya, kesimpulannya apa? Metode dakwah Nabi Muhammad SAW itu masih sangat bagus kita coba, masih sangat relevan kita coba, apalagi di zaman sekarang yang zaman era modern ini. Karena meskipun konteksnya itu sudah berbeda, tapi prinsip dasarnya itu masih sama. Tinggal kita menyesuaikan kondisi kita untuk bagaimana cara kita menyampaikan pesan dakwah kita pada orang-orang yang mau kita sampaikan. Di era modern ini, dakwah juga bisa dilakukan melalui berbagai media seperti media sosial, pendidikan, dan interaksi sehari-hari. Namun nilai-nilai yang dibawa tetap harus
meneladani cara Nabi Muhammad SAW berdakwah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, masih banyak kurangnya, tapi saya harap teman-teman semuanya paham apa yang saya sampaikan. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.